Oke kawan, yang suka dengan video ini nggak usah ragu-ragu untuk langsung subscribe aja ya. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke kawan, di kesempatan hari ini saya mereview ya. Saya berada di Desa Cangkringan, bukan Cangkringan, namanya Desa Kinahrejo, yaitu desa tertinggi di lereng Gunung Merapi ya, ada di Kecamatan Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya akan mengunjungi ya petilasan rumah Mbah Marijan dan sesuatu yang tertinggal di sana dan sisa-sisa bersejarah yang pada waktu itu Mbah Marijan meninggal dunia karena terkena awan panas di desa ini, yaitu di Desa Kinahrejo, Kecamatan Cangkringan, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya desa tertinggi di lereng Gunung Merapi. Oke kawan, langsung aja sekilas saya ceritakan sebisa saya ya. Mbah Marijan lahir pada tahun 1927 dan menjalani kehidupan dari awal sampai akhir hayatnya hanya di Desa Kinahrejo, lereng Merapi paling tinggi. Ia sudah menjalani peran sebagai penjaga Gunung Merapi, melanjutkan jejak ayahnya yang sudah lebih dulu menjadi juru kunci salah satu gunung api paling aktif sedunia itu. Pada tahun 1970 saat ayahnya masih hidup, Mbah Marijan sudah diangkat sebagai abdi dalam Keraton Yogyakarta untuk menyertai tugas sang ayah. Dan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 pun berkenan memberinya gelar sekaligus nama baru, yakni Mas Panewu Suraksohargo, dengan pangkat sebagai mantri juru kunci alias wakil atau asisten ayahnya. Setelah sang ayah meninggal dunia, Mbah Marijan pun naik menjadi juru kunci Gunung Merapi sejak tanggal 3 Maret 1982. Inilah penampakan rumah Mbah Marijan kawan ya. Petilasannya seperti ini. Oke, kita simak sambil sedikit saya jelaskan ya. Sebagai juru kunci Gunung Merapi, Mbah Marijan mengerti betul pola tingkah Gunung Merapi yang dikeramatkan itu. Letusan-letusan kecil terjadi setiap 2 atau 4 tahun. Erupsi yang sedikit lebih besar biasanya berkurun waktu antara 10 sampai 15 tahun. Sedangkan ancaman yang benar-benar harus diwaspadai memang belum bisa dipastikan siklusnya. Tapi yang jelas lebih memakan waktu lama. Oke kawan, kita lanjut ya. Sambil melihat rumah Mbah Marijan ya, rumah almarhum Mbah Marijan. Petilasannya seperti ini, penampakannya seperti ini. Oke lanjut. Riwayat erupsi Merapi terbukti mengubah jalan sejarah. Letusan di abad 10 misalnya disebut-sebut sebagai pembuat kerajaan atau membuat kerajaan Mataram kuno atau Medang terpaksa pindah dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Dalam sejarah Majapahit ya, kerajaan Hindu inilah yang nantinya menjadi cikal bakal Majapahit, Demak, Mataram Islam hingga Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Yogyakarta. Kemudian letusan terjadi pada tahun 1006, membuat seluruh permukaan Jawa Tengah tertutup oleh abu vulkanik. Erupsi inilah yang juga mengubur Candi Borobudur dan Prambanan. Gunung Merapi rutin beraksi
dalam perjalanan riwayatnya, termasuk erupsi pada tahun 1786, 1822, 1872, dan 1930 yang menghancurkan 13 desa dan menelan korban 1.400 jiwa. Namun letusan terbesar terjadi pada 1872 menurut catatan geologi modern mencapai skala tinggi. Sepanjang tanggal 15 hingga 20 April 1872 itu letusan berlangsung selama 120 jam nyaris tanpa henti. Dan letusan tahun 2010 yang menewaskan Mbah Marijan juga tercatat dalam level yang hampir sama. Oke kawan, kita lanjut ya sambil nyimak rumah petilasannya Mbah Marijan. Selama menjalani peran sebagai juru kunci sejak 1982, Mbah Marijan memang mengalami masa-masa di mana tensi Merapi sedang meninggi. Erupsi pada bulan November tahun 1994 misalnya, beberapa desa di lereng Gunung Merapi itu terkena imbas awan panas atau yang dinamakan dengan wedhus gembel dalam bahasa lokalnya. 60 orang meninggal dunia di kala itu. 4 tahun kemudian 1998 erupsi kembali terjadi, namun semburannya mengarah ke atas sehingga tidak ada korban jiwa. Pada tahun 2006, 2 orang sukarelawan terbakar awan panas di kawasan Kali Adem ya. Kali Adem itu tepatnya di atas Kinarjo. Dan akhirnya terjadilah erupsi dahsyat pada tahun 2010 yang menelan korban jiwa dan kerugian jiwa yang luar biasa besar. Mbah Marijan selalu enggan jika diminta untuk mengungsi manakala ada tanda-tanda Merapi bakal menguap lagi. Bahkan ia pernah 2 kali menolak permintaan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, Raja Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang seharusnya menjadi junjungannya. Penolakan pertama adalah pada tahun 2006. Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 memerintahkan penduduk Kinarjo untuk bersedia dievakuasi di tempat yang aman. Namun Mbah Marijan mengabaikannya dan malah menyepi di pelataran Sri Manganti yang berada di lereng selatan Gunung Merapi. Ia selamat, tak kurang suatu apapun juga. Mbah Marijan bukannya tidak menghormati Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, namun status sultan yang juga menjabat sebagai gubernur membuat Mbah Marijan merasa bahwa himbauan mengungsi itu sama halnya dengan perintah pejabat pemerintah lainnya, bukan titah seorang raja. Berkali-kali Mbah Marijan menegaskan bahwa ia hanya berpegang teguh pada amanat yang diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, yaitu ayahanda Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Ketika ia diangkat sebagai abdi kerajaan yang ditugaskan untuk menjaga Gunung Merapi, pemula garis imajiner menuju pusat istana sampai ke Laut Selatan, tidak pernah ada perintah mengungsi selama Sultan Hamengkubuwono ke-9 bertahta. Mbah Marijan lagi-lagi menampik permintaan Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ketika Merapi menggeliat pada tahun 2010. Dia percaya kasih sayangnya akan dibalas setimpal, bahwa gunung yang dijaganya dengan segenap jiwa tidak bakal menyebabkan hal-hal buruk terhadapnya. Oke kawan, sekilas penjelasan dari saya ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.